Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaif halukum ya akhwat? Bi khair. Sabahul khair. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan belajar. Ya, walaupun masih dalam keadaan daring atau online, Ustazah berharap anak-anak Ustazah semuanya tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, hari ini kita bertemu di pelajaran shorof seperti hari sebelumnya. Nah, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang wazan fa'ala yaf'ulu bina sahih. Saya ulangi, bina sahih ialah bina yang hurufnya tidak ada huruf illah. Dari 3 hurufnya atau susunan hurufnya tidak ada huruf illah, kemudian tidak ada huruf yang sama. Atau kata lainnya, di ain dan lam fiilnya bukan merupakan huruf yang sama. Nah, saya harap antuna tidak melupakan pelajaran sebelumnya. Masih diingat ya anak-anak ustazah, yang dinamakan dengan wazan, ini yang dinamakan dengan bina, lalu ini yang dinamakan dengan sigoh. Selanjutnya, masih dengan wazan yang sama, yaitu fa'ala yaf'ulu, tetapi dengan bina yang berbeda. Bina yang berbeda. Apa saja bina selanjutnya akan kita pelajari, yaitu ada namanya bina mudha'af. Silahkan antuna catat di buku antuna, masih dengan wazan yang sama, yaitu fa'ala yaf'ulu, tetapi dengan bina mudha'af. Mudha'af di sini dinamakan dengan bina. Tetapi kalau sigohnya masih sama ya anak-anak ustazah, masih ada sigoh fi'il madhi, mudhari', masdar, wa masdar mim. Kemudian ada fa'il, ada maf'ul, ada amr, ada nahi, zaman atau makan, dan alat. Sigohnya masih sama, wazannya juga masih sama, tetapi dengan bina yang berbeda. Yaitu apa binanya? Ya, bina mudha'af. Silahkan dicatat anak-anak ustazah. Bina mudha'af ialah bina yang ain dan lam fiilnya merupakan huruf yang sama. Saya ulangi, yang dimaksud dengan bina mudha'af sebagaimana yang sudah kita pelajari berulang-ulang, sekarang saya ulang lagi agar antuna tidak lupa. Mudha'af ialah bina yang ain dan lam fiilnya merupakan huruf yang sama. Atau bisa antuna ingat, yaitu huruf kedua dan huruf ketiganya merupakan huruf yang sama. Karena fi'il dibangun di atas huruf fa, ain, dan lam. Ada 3 huruf. Nah, kalau dinamakan dengan mudha'af seperti yang sudah saya bilang, yaitu yang ain dan lam fiilnya merupakan huruf yang sama, atau dengan kata lain, huruf kedua dan huruf ketiganya ya huruf yang sama. Kita lihat contohnya. Ingat, kita lagi belajar mudha'af. Contoh yang pertama ada madda.
Kan hurufnya satu saja, huruf dal. Nah, anak-anak ustazah, asal katanya yaitu madada. Nah, dikarenakan hurufnya sama, yaitu kan mim, dal, dal. Ada 3. Nah, dikarenakan huruf kedua dan ketiganya sama, mereka disatukan, yaitu ditandai dengan adanya tasydid. Ditandai dengan adanya tasydid. Madda. Jadi anak-anak ustazah, kalau menjumpai fi'il seperti ini, secara kita lihat ini hurufnya ada 2. Tetapi asal katanya ini merupakan 3 huruf yang dimana, saya ulangi, huruf kedua dan huruf ketiganya sama, lalu mereka disatukan, ditandai dengan adanya tasydid. Bisa antuna bedakan? Kita lihat kalau sahih ini terbangun dari 3 huruf. Nah, sementara mudha'af dia hanya 2 huruf, tetapi asal katanya 3. Karena huruf kedua dan ketiganya sama, saya ulangi lagi, maka dia disatukan, ditandai dengan adanya tasydid. Nah, jika antuna menemukan fiil tersebut dan harus mentasrif, bagaimana tasrif bina mudha'af? Nah, kita lihat. Madda, fi'il madhi. Mudhari'nya yamuddu. Madda yamuddu. Lalu masdar, maddan. Dari mana kita tahu masdarnya, ustazah? Pertama, jika antuna sudah hafal, silahkan langsung tulis. Tetapi jika antuna belum mengetahui masdarnya, maka silahkan lihat kamus. Berkali-kali saya bilang, sudah sering saya bilang bahwa masdar ini bisa antuna dapat di kamus dengan cara mencari kata dasarnya dulu. Contoh ini madda. Untuk mencari masdarnya, antuna gunakan kata madda ini. Nah, baik. Madda fi'il madhi. Yamuddu mudhari'. Maddan masdar. Masdar mim. Masdar mim. Ayo. Masdar mim, kita hanya tinggal menambahkan huruf mim di masdar. Paham? Jika masdarnya maddan, maka untuk membentuk masdar mim, tambahkan huruf mim di masdar, yaitu mamad dan. Fahimtun? Selanjutnya, maddun untuk fa'il. Mamdudun untuk maf'ulun bih, maf'ul. Lalu ada mudda untuk amr. Kemudian nahinya la tamudda. Nahi, larangan, ditandai dengan huruf la, artinya tidak atau jangan, begitu ya. Lalu isim zaman atau makannya sama, mamadun. Isim alatnya mimaddun. Fahimtun? Jadi sigohnya ini ya akhwat, sezah ingkari. Sigohnya ada madhi, mudhari', masdar, wa masdar mim, ada fa'il, maf'ul, amr, nahi, zaman, dan alat. Yang dinamakan dengan bina itu ini mudha'af, sahih, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu yang dinamakan dengan wazan fa'ala yaf'ulu. Jangan sampai terbalik. Nah, kita lihat contoh setelahnya. Batha yabuthu, artinya menyiarkan atau menebarkan. Sama dengan madda. Batha juga terdiri dari, secara kita lihat, mereka terdiri dari 2 kata. Tapi aslinya akhwat, kata dasarnya mereka terdiri dari 3 kata. Sama, masih sama dengan madda. Batha juga huruf kedua dan ketiganya huruf yang sama. Bathasa. Mereka disatukan, ditandai dengan tasydid, yaitu batha. Bisa ditandai dengan tasydid ya.
Bassa yabussu. Ayo kita tasrif. Bassa yabussu bassan, mabassan, basun, mabsusun, bussa, la tabussa, mabassun, mibassun. Fahimtunna akhwat? Masih sama dengan madda bassa. Lalu selanjutnya ada barra yaburru. Barra yaburru. Baroro itu asal katanya, itu dasar katanya. Karena huruf kedua dan ketiganya sama, disatukanlah mereka, yaitu ditandai dengan huruf tasydid. Barra, berbuat baik. Ayo kita tasrifkan. Barra yaburru barron, mabarrun. Nah, di sini lihat ya. Barra yaburru barron, mabarrun, barun, mabrurun, burra, la taburra, mabarrun, mibarrun. Masih sama ya akhwat? Silahkan antuna sering-sering baca tasrif ini agar melekat di ingatan antuna. Nah, ketika antuna mendapati kata seperti ini atau fi'il seperti ini, maka antuna sudah mengetahui bahwa itu merupakan bina mudha'af dan tasrifnya seperti ini. Begitu ya. Selanjutnya ada balla yabullu, artinya membasahi. Coba antuna lihat secara zahirnya. Jika kita lihat hanya dua kata, tapi pada dasarnya anak ustazah ini tiga kata, yaitu balala, balla. Begitu ya. Balla yabullu, membasahi. Ayo kita tasrifkan. Balla yabullu ballan, maballan balun, mablulun, bulla la tabulla, maballun, miballun. Fahimtun? Nah, seperti yang sudah ustazah bilang kemarin. Kenapa ustazah di sini banyak kotak kosong? Ustazah harap kotak kosong ini tidak antuna lewatkan begitu saja, tetapi isi sendiri ya anak-anak ustazah, isi sendiri. Untuk apa? Untuk melatih antuna supaya lebih mudah mengingat tasrif, lalu membiasakan untuk mengetahui ini tasrifnya seperti apa, fi'il ini seperti apa tasrifnya, begitu ya. Nah, untuk menentukan sigoh, tadi kita sudah tahu fa'ala yaf'ulu merupakan wazan, mudha'af merupakan bina, yang artinya ain dan lam fi'ilnya merupakan huruf yang sama. Selanjutnya ada yang namanya sigoh. Saya ulangi, kita masih sama dengan bina sahih yang lalu. Sigohnya masih fi'il madhi, mudhari', masdar, wa masdar mim. Memang semua ini sigohnya anak ustazah. Nah, akan tetapi nanti insyaallah kita akan temui ada beberapa fi'il yang tidak ada isim alahnya, atau ada di beberapa fi'il yang memang tidak ada. Tapi secara umum inilah sigoh-sigoh yang akan selalu ada di pelajaran tasrif antuna. Kita lihat ada madhi, mudhari', wa masdar mim, masdar, ma masdar mim, ada fa'il, maf'ul, amr, nahi, zaman atau makan, dan isim alah.
Nah, mereka semua ini anak-anak ustazah dinamakan dengan sigoh. Nah, jika antuna temui contoh, saya kasih contoh. Mudda. Mudda di situ. Coba antuna tentukan dia termasuk sigoh apa? Mudda. Sigoh apa? Sigohnya apa? Iya, sigohnya fi'il amr. Begitu ya anak-anak ustazah. Lalu jika dari mudda antuna disuruh untuk menentukan apa fi'il mudda, silakan lihat kata dasarnya. Madda ya muddu. Fahimtun? Begitu juga setelahnya ya. Jika antuna diberi sighah mabrurun, bentuk mabrurun. Nah, tentukan dia termasuk sighah apa? Mabrurun. Mabrurun sighahnya apa? Nah, lihat mabrurun sighahnya merupakan maf'ul dan kata dasarnya barra yaburru. Fahimtun anak-anak ustazah? Lalu jika ustazah berikan soal kepada antuna, maballan, coba sigoh apa dia? Termasuk sigoh apa? Maballan. Sigoh apa anak ustazah? Na'am barakallahu fikun. Sigohnya merupakan masdar mim. Lalu jika antuna disuruh untuk menentukan kata dasarnya apa? Maballan. Asal katanya apa anak-anak ustazah? Maballan asal katanya balla ya bullu. Na'am barakallahu fikunna. Fahimtun insyaallah ya. Saya harap apa yang sudah antuna dapatkan di setiap hari ketika kita belajar tasrif, belajar ilmu shorof, dicatat anak-anak ustazah, dicatat di buku antuna. Lalu jangan hanya sekedar dicatat, dibaca ketika antuna waktu luang. Tasrif apalagi seperti yang sudah Ustazah bilang memerlukan banyaknya membaca. Jadi ketika kita belajar tasrif, kita dituntut harus sering-sering membaca, harus sering-sering buka kamus, sehingga kita tidak keliru lagi ketika disuruh menentukan bina, lalu wazan, lalu sigoh, apa itu sigoh, dan seterusnya. Faham ya anak-anak ustazah? Jadi Ustazah harap setiap hari catat apa yang sudah antuna dapat di pelajaran kita, disimpan baik-baik, jangan lupa untuk dibaca ketika antuna belajar atau ketika antuna sedang dalam waktu yang lapang, begitu ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Lalu Ustazah harap kepada antuna semuanya, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan menjapri WA Ustazah.
Karena kita sama-sama belajar, jadi jangan malu untuk bertanya. Sampai di sini fahaman anak ustadzah tentang mudha'af. Sedikit khulasa yang saya berikan bahwa kita masih di wazan yang sama, yaitu fa'ala yaf'ulu, tetapi dengan bina yang berbeda. Sudah kita pelajari kemarin bina sahih, yaitu bina yang di dalam hurufnya tidak terdapat huruf illah, lalu huruf kedua dan ketiganya bukan merupakan huruf yang sama. Atau dengan kata lainnya, ain dan lam fiilnya bukan merupakan huruf yang sama. Nih dia sahih, artinya bersih dari huruf illah, bersih dari huruf mudha'af, begitu ya. Insyaallah saya harap antuna sudah fahim. Sama dengan yang mudha'af, ya sudah ingat, sudah meminta antuna untuk mengisi kotak-kotak yang kosong ini sebagai bahan antuna murojaah, sebagai bahan untuk antuna memperlancar tasrif antuna. Paham ya? Sama dengan yang mudha'af, seperti yang sudah bilang, ini banyak kotak kosongnya. Jangan dibiarin begitu saja, isi ketika antuna sedang dalam waktu luang, lalu antuna isi ya untuk memurojaah apa yang sudah antuna pelajari. Fahimtun? Sudah satu kasih contoh satu ya. Ini ada fi'il hajja, artinya naik haji atau mengunjungi. Hajja yahujju, binanya mudha'af. Ini semua binanya mudha'af. Perhatikan ya anak ustazah. Ayo kita tasrif. Sudah kasih contoh satu. Hajja yahujju, hajjan mahajjan, hajjun mahjujun, hujja la tahujja, mahajjun mihajjun. Nah, berarti selebihnya sama. Nah, sudah harap apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua, dan teruslah bersungguh-sungguh ketika antuna menuntut ilmu. Ingat, ilmu itu tidak akan masuk kecuali kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Tidak mungkin hanya dengan malas-malasan, rebahan, malas-malasan kita mendapatkan sebuah ilmu. Pasti butuh perjuangan. Paham tun? Jadi apapun kondisinya, sudah berharap antuna tetap semangat untuk belajar, untuk murojaah apa yang sudah antuna dapatkan. Lalu jangan malu untuk jangan malu-malu untuk bertanya. Sudah rasa sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Ingat, jika ada yang ingin antuna tanyakan, boleh silahkan japri ustazah. Naqra kafaratul majlis akhwat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Barakallahu fikun wa sahalallahu umurakun. Tetap semangat anak-anak ustazah. Jangan malu untuk bertanya. Barakallahu fikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.